Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Huda yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, sehingga dengan hidayah taufik tersebut kita mampu membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana itu yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang halal, mana yang haram. Semua itu tidak lain karena hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik kecuali semua itu karena hidayah yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita pun Bapak Ibu tidak akan pernah mungkin melangkahkan kaki di Masjid Al-Huda ini kalau bukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Selain nikmat hidayah taufik yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita nikmat-nikmatnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita agar nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut tidak lenyap. Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan pernah lepas, wa na'iman la yanfad, nikmat yang tidak akan pernah habis, wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi, dan dapat menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal untuk selamanya. Itulah doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan doa ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita.
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang muqaddimah, malam hari ini seperti biasa Jumat pekan kedua ba'da maghrib. Berarti sebenarnya sudah masuk hari Sabtu ini Bapak Ibu ya, ba'da maghrib. Materi kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad. Kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis seorang ulama besar yang bernama Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi rahimahullah, yang dikenal atau lebih familiar dengan nama Imam Bukhari rahimahullah. Ini adalah kitabnya Imam Bukhari, Al-Adabul Mufrad, yang mana isi kitab ini adalah terkait dengan masalah adab, masalah-masalah etika. Dan menurut catatan saya, terakhir pertemuan kita yang lalu, kita sudah berada pada bab yang pertama, di mana di dalam buku ini bab yang pertama didahului dengan firman Allah Azza wa Jalla. Jadi rupanya Imam Bukhari rahimahullah mengawali kitab ini di bab yang pertama dengan menukil firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf, surat nomor 46, ayatnya ayat 15, nukilan ayat. Jadi tidak semua yang dituang di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Ayat 15 itu tidak semuanya tertuang di situ, tetapi hanya nukilan ayat. Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi husna, yang artinya, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, ibu dan bapaknya. Nah itu nukilan ayat. Jadi kita masih belum menyentuh hadis-hadisnya Bapak Ibu. Ini baru judul bab pertama. Judul bab pertama itu firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 15. Dan menurut catatan saya, dari ayat ini, Al-Ahqaf ayat 15 ini mengandung 6 pelajaran. 6 pelajaran. Dan kita telah menuntaskan 4 pelajaran. Hari ini kita mencoba untuk menuntaskan sehingga jadi sempurna. Harapannya bulan depan, jika Allah takdirkan kita bertemu kembali, kita sudah masuk hadis nomor 1, hadis kedua, hadis ketiga, dan seterusnya di bab yang pertama. Jadi kita masih seputar surat Al-Ahqaf ayat 15, mengandung 6 pelajaran. Apa saja yang sudah kita bahas 6 pelajaran itu? Ini sifatnya mereview Bapak Ibu, mengingatkan kembali. 4 pelajaran sudah kita bahas, tinggal 2 tersisa. Yang pertama, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memakai kata ganti kami, karena tadi Allah berfirman wa wassaynal insana, dan kami telah mewasiatkan. Jadi di dalam ayat ini memakai kata ganti kami untuk Allah di dalam Al-Quran. Dan ini tidak perlu saya jelaskan karena waktu itu sudah kami sampaikan. Kenapa kok kami? Kenapa kok bukan aku? Apakah Allah itu lebih dari satu? Kok kami? Tidak. Tapi sudah kami jelaskan rinci ya, tidak perlu saya ulang lagi. Terus yang nomor 2, Bapak Ibu, pelajaran yang nomor 2, di dalam ayat ini ada kalimat atau kata wasiat, termasuk kosakata dalam bahasa Arab yang sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia. Makna wasiat adalah perintah untuk dilaksanakan, perintah yang ditekankan untuk dilaksanakan. Nah,
baik itu untuk melakukan menjauhi sesuatu yang buruk. Itulah makna daripada wasiat, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam ayat ini memberitahukan kepada kita betapa pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai-sampai di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla selalu menggandengkan antara mentauhidkan Allah dan larangan berbuat syirik dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Itu ayatnya mesti gandengan. Sama seperti ayat tentang sholat dan zakat, itu mesti gandengan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Begitu juga perintah berbuat baik kepada orang tua, itu mesti gandengan dengan mentauhidkan Allah, menjauhi syirik, mesti belakangnya, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Selalu begitu ayatnya, tidak pernah dipisah. Perhatikan, kalau panjenengan membuka lembaran demi lembaran Al-Quran, setelah Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Mesti gandengan. Ini menunjukkan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang nomor 4, lah ini yang terakhir, bulan yang lalu, kajian terakhir, kita berhenti di nomor 4 ini. Apa itu yang keempat? Bapak Ibu sekalian, tidaklah Allah Azza wa Jalla dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sesuatu melainkan pasti di dalamnya memiliki manfaat dan keutamaan yang sangat banyak. Memangnya apa keutamaan manfaat birrul walidain? Apa keutamaannya berbuat baik kepada kedua orang tua? Banyak. Waktu itu sudah tak sampaikan. Di antaranya, berbuat baik kepada orang tua itu merupakan akhlaknya para nabi. Seluruh nabi dan rasul itu diperintahkan Allah untuk bakti sama ibu bapaknya. Masya Allah, ayatnya sudah kita tunjukkan waktu itu. Di antaranya yang lain adalah ternyata berbuat baik kepada orang tua ini merupakan amalan yang paling utama di dalam Islam. Amalan paling utama di dalam Islam. Ya, jadi setelah sholat pada waktunya, lalu berbuat baik kepada orang tua. Kan Nabi pernah ditanya, ayyul amali afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling utama di dalam Islam? Nabi menjawab, as-sholatu liwaktiha, sholat tepat pada waktunya, on time. Lalu orang itu bertanya lagi, qultu summa ayyu, lalu apa lagi selain sholat? Nabi menjawab, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Orang itu tanya lagi, lalu apa lagi? Nabi menjawab, jihad, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi rupanya berbuat baik kepada orang tua itu masih di atasnya jihad, Bapak Ibu sekalian. Jihad itu ranking ketiga setelah birrul walidain. Ini menunjukkan betapa pentingnya dan keutamaan yang besar birrul walidain. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua ini kunci rizki. Mafatihur rizq. Salah satu kunci rizki adalah bakti dengan kedua orang tua. Dan waktu itu sudah kami sampaikan dalilnya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah berbakti kepada orang tua ini termasuk jalan menuju surga. Jalan menuju surga. Dan di antara bukti yang lain yang menunjukkan berbuat baik kepada orang tua ini memiliki keutamaan yang besar adalah ternyata anak yang bakti dengan orang tuanya, Allah akan hilangkan semua kesulitan, semua bentuk problematika dalam hidupnya. Semuanya dibuat mudah oleh Allah.
Jadi nggak ada ceritanya anak durhaka kepada orang tua hidupnya dibuat enak, nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau terjadi di masyarakat kita seorang anak yang melakukan ukukul walidain, durhaka, kurang ajar dengan orang tua, ternyata hidupnya fine saja, hidupnya itu enak, maka itu namanya istidraj, melakukan pelanggaran syariat, melakukan yaitu dosa besar tapi hidup enak, rezeki lancar, pekerjaan enak. Itulah yang namanya jebakan. Jebakan yaitu jebakan dengan melimpahnya rizki, padahal Allah ingin mengadab dia nanti di hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Bisa minta tolong dibuka, kalau tidak salah itu surat nomor 6 Bapak Ibu sekalian, surat Al-An'am kalau tidak salah, ayatnya ayat 44. Al-An'am ayat 44. Kita dengarkan Al-An'am 44. Allah berfirman, ya silakan. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, ketika mereka melupakan peringatan Allah, tidak sholat, tidak zakat, dengan orang tua durhaka, bahkan melakukan maksiat, lanjut, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Keran rezekinya dibuka sama Allah, kerannya dibuka, semua pintu kesenangan dibuka. Sampai dengan bangganya dia berkata, saya Ustadz, saya tidak sholat, tidak ngaji, tidak pernah taklim, bahkan melakukan pelanggaran syariat. Rezeki saya lancar, fan-fan saja hidup saya. Dia lupa kalau itu jebakan. Begitu semakin meninggalkan perintah Allah, maka rizkinya dilapangkan oleh Allah. Semua pintu dibuka, pintu-pintu rizki. Wih, lanjut, teruskan. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, seneng kan? Oh, aku gak sholat rezekiku lancar. Iya, gak ate ndonga rezekiku lancar. Iya, sing ndonga terus sampai dahinya hitam, rezekinya ya pas-pasan. Saya ndak melakukan apa-apa, lancar. Senang dia. Sama Allah pintu rezeki dibuka semua kerannya. Lanjut, akhirnya apa itu? Kami siksa mereka secara tiba-tiba. Ya kan? Itulah yang namanya istidraj, jebakan. Dengan melimpahnya rizki, Allah hendak mengadab dia secara tiba-tiba. Terus lanjut. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Seperti termasuk kurang ajar dengan orang tua, tidak pernah akur, lisannya suka berkata kasar dengan orang tua yang sudah usia lanjut dan seterusnya. Maka rezekinya dibuka oleh Allah. Ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka, padahal itu untuk mengadab dia. Jadi kalau saya boleh mengumpamakan, seperti orang punya tambak bandeng, Bapak Ibu. Petani tambak itu ketika bandeng masih jadi masih nener, ya betul ya, nener ya. Itu kan sama petani tambak terus dikasih makan, Bapak Ibu. Terus kasih makan, pagi terus kasih makan. Begitu bandeng itu tumbuh besar dalam ukuran tertentu, ujung-ujungnya lelang bandeng. Ujung-ujungnya sudah dilelang. Kemana larinya bandeng itu? Ya ke penggorengan, sereng. Begitulah orang, semakin dia jauh dengan Allah, rezeki terus dilulu sama Allah. Terus, tapi nanti ku azab engkau, tak azab. Kita nggak pengen yang kayak begini. Oleh karena itu kembali ke materi kita, orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka pintu rezeki dibuka oleh Allah. Kunci rezeki. Kita lanjutkan, dan semua kesulitan hidupnya dimudahkan oleh Allah. Terus yang terakhir, mendapatkan ridho dari Allah. Ridallah fi ridhal walid, wa sakhatullah fi sakhatir rabbi.
Wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya Allah bergantung pada ridhonya orang tua. Murka Allah bergantung pada murka orang tua. Baik, sekarang kita masuk yang nomor 5 Bapak Ibu. Lah ini yang agak panjang, insya Allah cukup kok waktunya. Nomor 5 ini, nomor 5, pelajaran nomor 5 dari bab surat Al-Ahqaf ayat 15. Pelajaran kelima, apa itu? Di dalam ayat tadi disebut husna. Kan begini ayatnya, saya ulang dikit. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Ada kalimat husna. Bentuk husna itu artinya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak, meliputi 2 cara. Nah, jadi panjenengan kalau bertanya, Ustadz, berbuat baik kepada ibu dan bapak itu modelnya kayak apa? Jawabannya ada 2 Bapak Ibu. Bakti sama orang tua itu ada 2 saja. Apa itu? Yang pertama, ketika orang tua masih hidup. Yang kedua, ketika orang tua telah tiada, telah wafat. Itu beda-beda perlakuannya. Ketika orang tua masih hidup, cara bakti kita kepada mereka, ayah dan ibu kita, umi dan abi kita, itu 3 Bapak Ibu. Kalau mereka masih hidup, hanya 3. Hanya 3 tok. Lu bakti kita kepada mereka 3. Iya. Kalau disimpulkan lo ya, munculnya cuma 3. Kesimpulannya ini cuma 3. Jadi panjenengan kalau melakukan 3-3-nya ini, maka panjenengan termasuk anak yang bakti sama orang tua. Cuma 3 saja. Apa itu? Yang pertama, al-ihsan ilaihima. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Apa saja yang membuat orang tua kita senang, ridho, bahagia, maka harus kita lakukan. Itu. Jadi senangkan orang tua. Senangkan orang tua. Itu namanya berbuat baik. Kadang orang tua itu, maaf ya, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Masih nomor 1 ya. Cara berbakti kepada orang tua ketika masih hidup kan ada 3. Yang nomor 1 kan al-ihsan ilaihima. Berbuat baik kepada orang tua. Maksudnya apa berbuat baik di sini? Semua yang bikin hatinya orang tua senang, yang bikin dia ridho, yang bikin orang tua bahagia, lakoni, lakukan. Itu Anda termasuk bakti berbuat baik kepada orang tua. Contohnya, kadang orang tua kita ini sambatan. Sambatan, ya Allah nak, sikile ibu ikilo nak cekot-cekot. Ya, mestinya anak itu harus tahu diri. Gimana caranya? Ayo bu, ayo bu, ayo. Melo aku. Kemana? Istilah melo. Diajak jalan-jalan. Ya, diajak ke sana ke sini. Itu saya yakin. Setelah diajak jalan-jalan, apa katanya? Ya Allah nak, sikile ibu waras nak, alhamdulillah. Itu berbuat baik. Apa yang menjadi kesenangan dia? Turuti selama tidak melanggar dari syariat. Ikuti. Apa yang menyebabkan dia ridho, bahagia, maka kita harus lakukan. Seperti itu. Kadang dia berkata kepada kita, nak, konek duwe rezeki nak, ibu umroh nona. Umroh kan? Umroh kan? Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tapi ternyata tidak, anak-anak di luar sana. Maaf ya, di luar sana, bukan di sini. Ketika ibunya berkata, nak, konek duwe rezeki tak dongakno rezekimu akeh nak. Ibu umroh no nak ya. Kok kepingin nonton Ka'bah ibu nak? Apa kata anak laki-lakinya? Dia berkata kepada ibunya, bu umroh saiki rodok ruwet bu, semenjak dicekel Muhammad bin Salman niku aturane wis akeh bu, ruwet semenjak pandemi. Ruwet pokoknya. Ujung-ujungnya gak umroh. Tapi kalau istrinya yang minta, bang, ini liburan bang, bu kita ini healing bang. Loh kamu memang minta kemana? Ya paling ndak Singapura tak kemana, Malaysia tak keliling. Ayo ambil bojone kudu. Sama istrinya sami'na wa ata'na, tapi sama orang tuanya bakhil, pelit sama orang tuanya, perhitungan sama orang tuanya. Ini bukan anak yang baik. Apalagi seorang anak laki-laki. Maaf ini, saya laki-laki, antum yang ada di depan saya laki-laki. Berbeda dengan wanita.
Baktinya anak laki-laki kepada bapak ibunya muabbad, abadi, nggak putus. Sedangkan baktinya anak wanita, ibu-ibu yang ada di bawah ini, baktinya mereka dengan ayah dan ibunya itu selesai di meja akad, muakad, selesai sampai akad nikah. Ketika seorang laki-laki memegang wali mempelai wanita, lalu dia mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, saya terima nikahnya, selesai. Maka surganya wanita bakti sama suami, bukan orang tuanya. Surganya anak laki-laki bakti sama papa mamanya. Nggak putus anak laki-laki. Bahkan Nabi pernah mengatakan, anta wa maluka li abik, kamu, dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Nggak ada ceritanya orang tua utang sama anak laki-laki. Nggak disebut utang. Bapaknya bilang, nak bapak pensiun, bapak mbok ke ono modal, nak bapak utang ke ono modal biar bapak ini bisa kerja. Orang kalau biasa kerja nak terus gak nyambut gawe, gak kerja, itu ndak enak semua. Ke ono modal bapak utang ono ae. Itu bukan utang. Harta anak laki-laki milik bapak ibunya. Ini pak, aku utang, ndak ada utang. Bapak butuh apa? Mestinya anak laki-laki mementingkan orang tuanya. Dia sudah janjian sama istrinya, dia mau pergi keluar kota, dia ingin bersenang-senang dengan istri dan anak-anaknya. Ibunya telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah, kau iso merini ta, kau ndak repot ta? Aku mau keluar ini bu, saya mau keluar ini. Oh ya wis nek ngono, wis mudah-mudahan tak dongakno selamat, tak dongak. Lo kenapa? Endak ibu iki lo kok gak enak, awak iki kok badannya ibu kok ndak enak, batalkan, kita tunda nanti. Lo ya apa, tiketnya sudah ada, cancel, rezeki insya Allah diganti sama Allah. Orang tua nomor satu, ibu bapakku, itu mestinya. Tapi banyak anak laki-laki zaman sekarang, kalau sama istrinya dia lebih taat daripada orang tuanya. Makanya tolong yang punya anak laki-laki mulai sekarang itu dididik. Baktimu sampai kapanpun sama abi sama umi nggak selesai nak, sampai kapanpun. Sedangkan kalau punya anak perempuan, nanti kalau abi nikahkan kamu, selesai tugasnya abi nak. Kau wajib surgamu ada sama suami, bukan sama abi dan umimu. Tapi anak laki-laki dudukkan, ajarkan. Sebab banyak anak laki-laki zaman sekarang yang dia pelit sama orang tuanya, tapi royal dengan istrinya. Wong kalau mau bantu orang tuanya lewat jalur belakang, ibu tiap bulan tak bantu, tapi wis gak usah ngomong bojoku bu, ya wis gak usah, wis pokoknya tak transfer lah bu. Kenapa? Karena istrinya mantan KPK. Istrinya seorang auditor yang suka ngecek. Kok takut kamu bantu orang tuamu? Nggak boleh takut. Anak laki-laki harus tegas. Ini aku yang kerja rezekiku. Ini saya harus bantu orang tua saya dulu, baru kemudian istri dan anak. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka ini menunjukkan kepada kita, kecuali Bapak Ibu, maaf, kecuali kalau orang tuanya sudah kaya, orang tuanya berkecukupan, maka suami kalau ditanya, kalau punya rezeki mau dikemanakan dulu, istrinya dulu, bukan orang tua. Kenapa? Orang tua sudah berkecukupan, itu yang benar ya. Tapi kalau orang tuanya tidak berkecukupan, maka dalam hal ini anak laki-laki wajib mengutamakan orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini yang pertama, al-ihsan ilaihima. Yang kedua, bentuk bakti kepada orang tua kalau masih hidup loh ini, kalau masih hidup. Yang kedua, wala yu'dhihima, tidak menyakiti mereka. Nah, lisan, perbuatan tidak menyakiti mereka. Ya, lisannya tidak menyakiti hati orang tua. Nah itu. Jadi contohnya kalau di masyarakat gimana? Banyak anak-anak yang lisannya menyakiti hati orang tuanya. Misalnya seorang anak yang dia membodoh-bodohi orang tua. Misalnya namanya orang tua mengikuti perkembangan zaman sekarang mungkin nggak nutut. Ya, HP zaman sekarang ini canggih-canggih.
Orang tuanya bilang, saya soalnya ini pernah mendapati kejadian seperti ini. Saya berkunjung ke rumah seseorang, setelah ngobrol orang itu tanya nomor telepon saya. Saya bilang, silakan Bapak dicatat. Ya, atau mana HP-nya saya catatkan, saya tuliskan. Enggak usah Ustaz, enggak usah. Dipanggil anaknya. Nak, sini ya, sini ya. Tolong nomornya Ustadz ini masukkan di HP-nya Abi ini. Ya, Abi gak ketok nak iki ya opo HP iki masukkan nomor itu gimana? Apa kata anaknya? Abi gaptek. Abi ini gaptek, gagap teknologi. Umi ini lola, loadingnya lambat. Abi dan Umi ini jadul, zaman dulu, ketinggalan zaman. Haram membodoh-bodohi orang tua. Hatta kau sudah profesor, kau tetap ada di bawah orang tua. Jangan sok jadi anak. Meskipun kau lebih soge daripada orang tuamu, maka tetap itu orang tuamu tetap ada di bawah. Kadang kalau orang tua nasihati, nak, ibu ndak sekolah, bapak ya ndak sekolah, gak ngerti. Cuman kalau bapak boleh usul loh nak ya, usul, nek kon trimo ini. Sampai hati-hati orang tua itu ngomong sama anaknya. Karena orang tuanya ngomong sak kecap, anaknya ngomong berkecap-kecap. Sampai hati-hati. Abi, bapak usul loh nak, yang tadi kamu lakukan, nek isa aja nak, jangan nak. Kalau menurut bapak kok ndak bagus. Apa kata anaknya? Orang tua belum kelar langsung dipotong. Oh ndak begitu pak, gak ngono pak, enggak. Cara berpikirnya bapak itu zaman dulu pak, zaman saiki. Ya Allah, belum kelar. Mestinya anak yang baik dengarkan. Iya, iya. Setelah selesai dia bicara, aku boleh ngomong pak. Abi, aku boleh ngomong ndak? Aku tak ngomong ya, boleh ndak? Oh iya, ngomong nak apa? Kalau menurut aku kok gini, kalau menurut Abi ya apa? Harus ngelendek. Hatta kau pinter. Ndak anak sekarang. Kaiso aja. Ibu iki cara berpikirnya wis kuno, Bu. Arek saiki iki. Allah. Sampai ada orang tua bilang sama saya, ya Allah Ustadz, saya itu tak eman kalau ngomong Ustadz. Jadi orang tua ini Ustadz ndak ada harga dirinya. Ambek anak, ambek mantu ngomong sak ngomong, baru ngomong sak kecap. Anak saya, mantu saya sudah berkecap. Makanya saya daripada dikurang ajari, meneng tok Ustadz. Tak batin tok. Ya Allah, kasihan. Hati-hati, jangan sakiti mereka. Pilihlah kalimat-kalimat yang menyenangkan hati mereka. Itu baik. Itu nomor 2. Wala yudhihima. Yang nomor 3, lah ini yang berat. Nomor 3 ini paling berat. Paling berat nomor 3. Nomor 1 berbuat baik banyak. Banyak anak berbuat baik. Nomor 2, anak tidak nyakiti hati orang tua. Banyak. Tapi nomor 3 susah. Apa nomor 3? As-sabru ala adahuma. Sabar dari orang tua. Sabar dari apa yang ada pada orang tua. Oh banyak anak tidak sabar. Contoh, orang tuanya anaknya banyak. Anak itu anak nomor 1. Masya Allah kalau sama orang tua royal sekali sama orang tuanya. Tetapi ibunya, kan ada orang tua itu pilih kasih. Orang tua itu berat sebelah. Apa kata orang tua kepada anaknya nomor 1? Adikmu iku lho nak, Masya Allah, nek ambek ibu iku ngamuk anak nomor 1. Sing biaya ibu iki sapa? Sing nglebokno nek rumah sakit sapa? Kabeh ku aku, Bu. Gak sabar berarti. Gak sabar mas sampean berarti. Iya. Sebab ada orang tua itu semakin tua koyo arek cilik, kembali seperti anak kecil. Ya, tersinggungan, pele-pele sama anak, padahal kita sudah mati-matian bantu. Tapi yang disebut itu anak-anaknya yang lain. Nggak terima anak yang merasa berbuat baik. Nggak sabar. Ketika orang tuanya jadi kembangnya tempat tidur, tidak sabar membersihkan kotorannya, pampersnya, ganti pampersnya, gak sabar, jijik. Wis Bu, bismillah, wis nek memang yang terbaik memang mati Bu. Allah, gak sanggup aku Bu, rasanya gak sanggup Pak. Wis
Ya. Karena ada orang tua itu, yaitu semakin dia tua, ternyata seringkali lisannya, kata-katanya itu mungkin di hati anaknya tersakiti. Ya, suka ngeritik, tidak ada benernya dan seterusnya. Sabar, karena surganya itu di situ. Surganya di situ. Ya. Oleh karena itu, ini menunjukkan kepada kita, ini kalau orang tua masih hidup. Berarti ada berapa kalau orang tua masih hidup tadi? 3. Yang pertama berbuat baik, yang kedua jangan sakiti, yang nomor 3 sabar atas gangguan dari orang tua. Iya. Sampai apalagi nih, apalagi orang tuanya jauh dari sunnah. Orang tuanya tidak kenal sunnah. Wong saya sampai pernah diceritai seorang ikhwan. Ya Allah Ustadz, memang betul harus sabar Ustadz. Sabar. Iya. Kenapa? Memangnya antum bilang begitu? Saya itu Ustadz menasehati orang tua. Nggak bosan-bosan. Pak, nggak usah ngerokok Pak. Nggak usah ngerokok. Iya. Ngerokok itu nggak baik untuk kesehatan. Apalagi hukumnya itu sepakat ulama haram Pak. Iya. Apa kata orang tua saya Ustaz? Orang tua saya malah bilang gini, wis ngene ae lho, nak ngene ae lho, ngene ae. Kok lak balak-balik warah rokok ini haram-haram. Iki setahunan Bapak rokokan ini segini lho. Bapak iki tuh kok no rokok cap salaf ae. Rokok cap Wahabi, rokok cap Salafi. Tuh kok no wis gak apa-apa sih kowe ini ono, tuh kok no. Sabar. Harus sabar. Kok ini melu aliran apa jenggotmu kok tambah tahu? Sabar. Karena disitulah surganya Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan harus memilih kata-kata yang terbaik. Jangan sakiti orang tua. Karena mendakwai orang tua berbeda dengan mendakwai selain orang tua. Saya mendakwai antum begini bisa ngomong tinggi kayak begini, nada tinggi. Tapi mendakwai orang tua nggak mungkin ngomong nada tinggi seperti ini sama orang tua. Lembut lendekan. Gini loh Pak, Ma, Abi, Umi. Itu dalilnya itu di Quran itu nggak begitu, malah dilarang itu. Itu. Gak bisa ngomong kayak begini saya, seperti antum begini. Nggak boleh. Oleh karena itu maka sabar dari gangguan orang tua. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kan kalau orang tua masih hidup. Yang nomor 2, yang terakhir, cara berbakti perbuatan husna. Husna, berbuat baik kepada orang tua itu ketika sudah wafat. Caranya gimana? Ini yang paling banyak, 9 caranya. Loh, lebih banyak kalau sudah wafat. Iya, lebih banyak kalau sudah wafat, 9. Kalau masih hidup itu kesimpulannya global cuma 3. Berbuat baik, ya, bikin orang tua itu senang, bikin orang tua itu ridho. Nomor 2, jangan sakiti dia. Yang nomor 3, sabar. Lah kalau sudah meninggal 9. Diingat-ingat ini. Kalau orang tua telah tiada, entah ayahnya, entah ibunya, atau dua-duanya, 9 cara baktinya anak kepada orang tua yang telah tiada. 9 hal. Apa saja itu? 1, siapkan dalil-dalilnya Abu Hurairah ya. Kalau enggak nanti yang sudah di-download aja. Yang nomor satu, selalu mendoakan kedua orang tua dan memintakan ampunan kepada Allah untuk orang tua. Selalu doakan. Jadi Bapak Ibu jangan bosan sering mendoakan Allahumma gfir lahum warhamhum, karena dua-duanya meninggal. Wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wath thalji wal barad, dan seterusnya. Ketika ziarah kubur, doakan mereka, assalamu alaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insya'allahu bikum lahikun. Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Allahumma gfir lahum warhamhum. Doakan. Sering-sering mendoakan ampunan untuk orang tua, terutama ketika telah tiada. Mana dalilnya? Oh, merinding saya kalau dengar dalil ini. Tolong dibuka yang sudah di-download. Karena kitabnya tidak saya bawa. Ibnu Majah nomornya, ditulis nomornya dulu. Ibnu Majah nomor 3660, 3660, 3660. Ibnu Majah 3660, nomor asli itu.
Nomor asli. Ayo dibaca Abu Hurairah. Dari mana itu? Silakan. Dari Abu Hurairah. Betul, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah fayaqul anna hadha fayuqalu bistighfari waladika lak. Silakan. satu kintor adalah 12.000. Lanjut aja bawahnya. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Lalu orang tersebut akan bertanya, ada nanti di hari kiamat kelak, di akhirat, orang itu yang derajatnya diangkat terus oleh Allah sampai ke surga tertinggi. Orang ini tanya kepada Allah. Lanjut. bagaimana ini bisa terjadi? Gimana bisa terjadi? Dia merasa amalannya biasa-biasa saja, tapi diperlakukan istimewa oleh Allah. Nanti di hari kiamat, apa jawaban Allah? Lalu dijawab, karena anakmu telah memohonkan ampun untukmu. Karena anakmu suka memohonkan ampunan untukmu. Anakmu suka berdoa minta ampunan kepadaku, yaitu untuk dirimu. Anakmu suka memohonkan ampunan untuk dirimu. Makanya seorang anak jangan bosan, yaitu ketika waktu-waktu yang mustajabah, sepertiga malam terakhir, ya, termasuk ketika mendengar ayam jantan berkokok, antara adzan dan iqamah, ketika hari Jumat, terutama hari Jumat ba'da asar, seperti tadi, sampai menjelang matahari terbenam, itu doa mustajab. Termasuk yaitu ketika hari Rabu ba'da zuhur, Rabu siang, itu doa mustajab, hari Rabu ba'da zuhur. Termasuk juga doa mustajab misalnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Raudhah, tempat-tempat mustajabah. Jangan pernah ninggalkan. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina waliman dakhala baitahu walil mu'minina wal mu'minat. Nah, jadi ini doa anak kepada orang tua. Seperti apa itu doanya? Ayo kita dengarkan doa-doa anak untuk orang tuanya. Coba bisa dicatat ya dalam Al-Quran. Doa anak untuk orang tuanya dalam Al-Quran. Bisa dicatat atau kalau enggak diingat-ingat aja. Dihafalkan. Contohnya surat 14. Ibrahim ayat 41. Ibrahim ayat 41. Ibrahim ayat 41. Begini, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Terus ada lagi nanti Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya walil mu'minina wal mu'minat. Nah, itu. Sekarang yang kita lihat Ibrahim ayat 41. Ibrahim 41. Allah berfirman, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Silakan. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku. Terus kemudian, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan hari kiamat. Nah, seperti itu. Ya, didoakan ampunan. Terus kemudian ada lagi doa yang lain dalam Al-Quran. Surat 17 ayat 24. Surat 17 Al-Isra ayat 24. Allah berfirman, belum. Rabbi firli, ya. Terus kemudian Rabbi firli warhamni, ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu boleh. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 24. Ada lagi di dalam Al-Quran surat 46 Al-Ahqaf. Ya, ini suratnya yang sedang kita bahas ini. Surat Al-Ahqaf, surat nomor 46, ayatnya ayat 15. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Doanya berbunyi langsung aja. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, itu doanya. Terus ada lagi yang terakhir, surat nomor 71 Nuh. Surat 71 Nuh, ayatnya ayat 28. Surat Nuh ayat 28.
Lah ini yang tadi saya bacakan. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Kita dengarkan doanya. Nuh ayat 28. Rabbi firli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minati wa la tazidil zalimina illa tabara. Silakan. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Stop. Ya. Jadi didoakan orang tuanya, dia memohonkan ampunan untuk dirinya, orang tuanya, lalu kemudian orang-orang yang memasuki rumahnya dari kalangan orang-orang beriman, dan seluruh orang laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman. Didoakan semuanya. Baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 2, yaitu kalau orang tua telah tiada ini ya, orang tua telah tiada, tugasnya anak ini. Bentuk berbakti itu yang nomor 2 adalah melunasi hutang orang tua yang telah tiada. Tutup hutangnya. Tutup hutangnya. Mana dalilnya? Dibuka Sahih Targhib wa Tarhib. Di sini tidak ada kitab Sahih Targhib. Punya enggak di situ? Di rak buku itu ada enggak Sahih Targhib? Enggak ada ya? Sahih Targhib jilidnya jilid 4. Jilid 4. Saya bacakan aja Bapak Ibu. Sahih Targhib wa Tarhib jilidnya jilid 4. Nomor hadisnya Bapak Ibu. Nomor hadisnya 1811. Sudah masuk Isya ya? Belum? Sudah ya? Sudah masuk Isya? Sudah ya? Sudah ya? Kita anu dulu, skors dulu ya. Kita dengarkan kumandang adzan Isya dulu ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan. Nah, wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal di kumandangan adzan Isya lebih dahulu.
Nadiwati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Kami ulang sedikit. Yang nomor 2, bentuk berbuat baik kepada orang tua ketika telah tiada adalah melunasi hutang orang tua yang telah tiada. Mana dalilnya? Mari kita lihat. Kita dengarkan di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Ini kitabnya sayang tidak saya bawa. Nomornya 1811 1811. Saya bacakan Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Kata Nabi dalam sabdanya, ruh seorang mukmin terkatung-katung karena utangnya sampai dilunasi. Jadi rohnya mukmin gak bisa masuk surga sampai utangnya dilunasi, ditutup. Dia tidak akan bisa masuk surga. Mana dalil yang lain? Coba kita dengarkan dalil yang lain. Dibuka Tirmidzi, yang sudah di-download aja. Tirmidzi nomornya 1573. Tirmidzi 1573. Dari Sauban radhiyallahu an, dia berkata, mengerikan hadis ini. Silakan, ayo dibaca. Dari Sauban radhiyallahu an, dia berkata, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man faraqar ruhul jasad wa huwa bari'un min salasin. Ya, silakan. Barang siapa yang ruhnya berpisah dengan jasad, ya, dalam keadaan terbebas dari 3 hal: menahan harta zakat. Stop. Siapa yang ketika rohnya itu terpisah dari jasad alias meninggal, lalu dia terbebas dari 3 hal ini, dijamin masuk surga. Apa 3 hal itu? Selama dia pada saat mati, meninggal, tidak terkena salah satu dari 3 ini. Tidak terkena dari salah satu 3 ini. Apa itu 3 itu? Berarti 3 ini penghalang masuk surga. 3 ini. Yang pertama adalah al-kanzi wal ghululi. Nomor 2 wad-dain. Nomor 1 al-kanzi. Yang nomor 2 wal ghulul. Yang nomor 3 wad-dain. Silakan. Menahan harta zakat. Yang pertama menahan harta zakat. Nomor 2 mencuri ghanimah. Mencuri harta rampasan perang. Termasuk korupsi itu termasuk perbuatan gulul, korupsi itu. Yang nomor 3 dan utang. Maka kalau terbebas 3 hal itu, maka dia akan masuk surga. Selama dia terbebas, mati tidak terkena salah satu dari 3 ini, dijamin masuk surga. Tapi kalau terkena salah satu ini, salah satunya utang, nggak bisa. Wong Nabi dalam kitab ini, sayang kitabnya tidak saya bawa, Sahih Targhib jilid 4. Itu kalau tidak salah di nomor 1812. Nabi mengatakan orang yang meninggal dunia sementara dia memiliki utang, itu kulitnya panas. Di dalam alam kubur panas kulitnya. Jasadnya panas, pontang-panting, nggak tenang. Maka seorang anak sebelum dia rebutan warisan, pembagian warisan, utang orang tua dulu diutamakan. Karena itu bentuk bakti anak yang terakhir sama orang tua. Jangan ribut warisan, utang tutup. Meskipun hartanya habis, warisannya habis untuk nutup utangnya orang tua, maka nggak apa-apa. Itu bentuk birrul walidain anak kepada orang tua. Mestinya begitu, utang didulukan. Wong Nabi itu kalau disodorkan, didatangkan jenazah, para sahabat meminta untuk jenazah ini disolati. Nabi itu maju ke depan, selangkah 2 langkah ke depan, lalu Nabi berkata, apakah jenazah ini punya hutang? Jika ada yang mengatakan punya, Nabi berkata, solati mayit ini. Aku tidak. Rasul nggak mau nyolati jenazah yang punya utang. Tapi sahabat disuruh menyolati, berarti boleh memang disolati. Cuman Rasul nggak mau. Bayangkan Bapak Ibu, ini menunjukkan kepada kita beratnya masalah utang. Bapak Ibu tahu, dalam riwayat Muslim, Nabi itu kalau sholat tahiyat, tasyahud, Nabi itu membaca
setelah innaka hamidum majid, Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Itu semua kita sudah hafal. Ada satu doa yang jarang kita baca, tambahannya itu. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Aisyah tanya, wahai Rasulullah, mengapa aku sering mendengar engkau ketika sholat berlindung dari utang? Kenapa? Lalu Nabi menjawab, karena orang utang itu tidak pernah jujur, suka ingkar janji, lisannya suka dusta. Makanya Nabi berlindung dari utang. Bayangkan, berat ini, gak bisa masuk surga. Makanya sampai Ustadzuna, Ustadz kita semua, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, punya buku. Bagus bukunya, kalau tidak salah covernya warna biru. Judulnya itu sesuai dengan judulnya hadis. Jadi tulisannya beliau itu judulnya Roh Mukmin Terkatung-katung Karena Utangnya. Penerbitnya Pustaka At-Taqwa kalau tidak salah. Penulisnya Ustadz Yazid Jawas, hafizahullah ta'ala. Miliki buku itu di situ dengan tegas. Ya, memang orang itu tidak boleh punya utang. Di situ disebutkan orang itu boleh punya utang kalau alasannya tiga. Alasannya tiga. Boleh punya utang, alasannya tiga. Selain tiga ini nggak boleh utang. Yang pertama karena untuk makan. Kalau tidak utang nggak bisa makan dia. Yang kedua untuk biaya sakit, rumah sakit. Yang ketiga untuk biaya sekolah. Tapi utang untuk modal kerja, nambah modal haram, nggak boleh. Lah terus gimana kalau ngembangkan usaha? Wong kita itu pengen berkembang usaha, caranya mudah, ada solusinya. Kau punya aset apa? Jual asetmu, belikan lagi aset yang lain yang harganya di bawahnya. Sisa kelebihan uangnya pakai perputaran kerja. Selesai, tetap nggak utang. Utang kredit motor, utang apalagi ibu-ibu yang ada di bawah. Oh, paling seneng panci ping telu, ya, kelambi ping limo. Itu loh, heran saya. Arisan itu utang loh. Arisan itu utang. Meskipun boleh mubah. Ya, oleh karena itu maka lunasi utang orang tua, lunasi. Itu bentuk bakti anak kepada orang tua. Nomor 3, menunaikan nadarnya orang tua. Kalau pernah nadar, tunaikan. Nah, ibu nek waras nak, ibu kok kepingin ngundang anak yatim, iya, ngasih makan anak yatim, gitu ya. Ternyata qadarullah ibunya dipanggil oleh Allah, tidak sembuh malah meninggal dunia. Nadar ibunya harus. Nah, ibu itu punya tanah, bapak duwe tanah. Bapak nanti kalau sembuh, ya, kok kepingin sawah itu tak jual, tak pakai pergi haji. Kok kepingin nak budal kaji atau berangkat umroh, ternyata qadarullah meninggal. Ini nadar, segera dijual dan kemudian umrohkan, hajikan orang tua. Dengan syarat anaknya sudah pernah ikut haji, sudah pernah berangkat haji, menunaikan rukun Islam kelima. Kalau anaknya belum pernah haji, maka boleh, yaitu dihajikan oleh orang lain, boleh. Tapi dengan syarat, dengan tata cara yang diatur oleh syariat. Bagaimana itu haji badal, menghajikan orang lain, ongkos naik hajinya, ONH-nya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Berapa naik haji? 40 kan? 40 lebih, ya itu yang keluarkan. Misalnya dia datang ke seorang ustadz, ustadz tahun ini bimbing, iya tahun ini saya berangkat haji. Berapa ustadz? Oh, ongkos naik hajinya 40 sekian, 40 juta. Ini ustadz, uang ini tak kasihkan ustadz, tolong nanti di sana niatkan untuk orang tua saya. Jadi ongkos hajinya saya kasih semuanya ini ustadz. Itu mestinya. Jadi bukan kayak sekarang cukup 4 juta, 5 juta sudah bisa badal haji. Itu kezaliman. Bapak Ibu harus tahu mafianya haji itu banyak. Termasuk masalah haji badal ini. Orang ditarik, ayo haji badal cuma 3 juta, haji badal 4 juta. Itu Bapak Ibu tahu, ketika mereka di sana, itu semua orang yang berniat untuk dihajikan namanya disebut semua. Kan tidak boleh sekali berangkat kan satu kali untuk diniatkan satu orang. Ya, untuk fulan, nggak boleh. Banyak. Belum mafia catering, belum mafia kurban, belum mafia hotel. Oh, banyak mafianya.
Ya, terus nanti orang itu masih ditarik lagi karena dapat sertifikat. Sertifikatnya itu ada dua bendera, bendera Arab Saudi sama bendera Indonesia. Itu di print, itu masih ditarik orang yang berniat untuk membadalkan haji itu, orang tuanya ditarik 200 real. Padahal ngeprint itu cuma 20 real. Lu Ustadz kok tahu? Ngerti semua yang kayak begini nih, ngerti. Makanya mereka orang-orang kita di sana mobilnya Camry minimal, Camry, ya mewah mobilnya. Belum lagi Bapak Ibu sekalian mafia kurban. Tiap 1 ekor untuk membeli 1 ekor onta 500 real. Orang ditarik, ayo urunan. Kalau onta boleh urunan patungan 7 orang, berarti 500 kali 7 3.500 real. 500 masuk saku. Orangnya memang betul diajak, diantarkan ke tempat penyembelihan onta. Tinggi tempatnya, ditunjukkan. Lah di sana pakai bahasa Arab semua. Jamaah kita nggak ngerti bahasa Arab, ditunjukkan. Pak, Bu, maaf, itu onta panjenengan ya, yang dipegang oleh orang Arab itu. Padahal itu onta orang lain. Uangnya masuk di kantong. Itu belum mafia hotel, belum mafia catering. Hati-hati. Makanya kalau cari travel yang sesuai sunnah, jangan sembarangan. Sehingga haji kita, umrah kita betul-betul dibimbing dan kita tidak rugi. Ya, betul-betul diterima oleh Allah Azza wa Jalla karena mengikuti sunnah. Oleh karena itu Bapak Ibu hati-hati ini ya. Nadarnya tunaikan orang tua, nadarnya. Apapun nadar puasa, apapun, asalkan nadarnya itu nadar yang baik. Sebab ada nadar itu nadar maksiat. Nadar yang tidak baik dan itu tidak boleh dituruti. Contoh nadar maksiat, demo, para pendemo. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami akan mogok makan. Nadar kan? Nadarnya nadar tidak baik, mogok makan. Seperti pernah terjadi di negeri kita, sempat viral. Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, ya kalau nggak salah buruh waktu itu, berapa tahun yang lalu, maka kami akan membakar diri kami. Betul, bensin disiram, dicos. Meninggal. Itu nadarnya. Rame waktu itu. Coba, apakah ini harus dituruti? Enggak. Itu nadar maksiat. Termasuk nadar para pelajar, sebagian pelajar. Kalau nanti kita lulus, maka kita akan pesta miras. Kalau lulus, itu nadar maksiat. Haram. Yang nadar yang boleh ini adalah nadar yang ma'ruf, yang benar, yang disyariatkan. Mana dalilnya? Dalilnya adalah disebutkan di dalam hadis, riwayatnya riwayat Muslim. Dibuka nomornya 1620. Ayo, Sahih Muslim 1620. Cepat dikit. 1620. Muslim, nomor aslinya 1638, nomor asli. Ini kan nomor cetakan terjemahan 1620 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Sa'ad bin Ubadah pernah minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nazar ibunya yang telah meninggal. Terus, tetapi belum sempat ditunaikannya, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya nazar tapi belum ditunaikan. Apa kata Nabi? Bayarlah olehmu atas namanya. Nah, bayarlah olehmu atas namanya. Jadi dibayarkan, di atas namakan untuk orang tua. Nomor 4, melaksanakan wasiat orang tua yang sesuai dengan syariat. Wasiatnya harus sesuai syariat. Orang tua berwasiat kepada anaknya. Nah, ibu nanti kalau meninggal dunia, rumah ini kamu jual, kamu bagi waris sama adikmu yang perempuan. Tapi ojo 2:1 nak, sakno adikmu dibagi roto wae. Nggak boleh. Karena menyelisih Quran ini, wasiatnya bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan laki-laki 2 bagian, wanita 1 bagian. Perkara nanti kakaknya yang laki-laki sudah nerima, lalu dia berkata, iki ledek kontak kayak lain soal. Yang penting dia tahu angka dulu. Angka yang dia dapat dia pegang dulu. Setelah itu dia loman sama adiknya. Ini loh kamu tak kasih bagian dari saya. Kamu kan dapat 1 bagian. Wis kontak kayak didik ini tak tambahin. Gak apa-apa. Jangan dari awal sudah dibagi rata. Gak boleh. Makanya harus tahu angkanya dulu. Apalagi orang tua bilang sama anaknya, nak, bapak sama ibu punya 3 rumah. Yang pertama nak, yang pertama rumahnya bapak ada di Jalan Raya Pahlawan Sidoarjo. Mana Pahlawan?
tengah kota. Tengah kota, ya. Yang satunya satunya jalan raya Lebo. Ya, yang satunya lagi jalan raya Sukodono. Iya, tolong untuk yang jalan raya Pahlawan itu untuk iki dulurmu. Sing nanti yang Lebo untuk ini, yang untuk ini nggak bisa, karena nilainya beda semua ini, beda. Maka caranya harus ditaksasi, diapres. Ya, yang di tengah kota berapa, yang di sini berapa, maka di total semua laki berapa, yang perempuan berapa, dibagi sesuai hukum Islam. Seperti itu, sesuai dengan hukum Islam. Nah, ternyata lakinya 2, perempuannya 1. Berarti semua harta itu dibagi 5. Bagi 5. Nanti laki dapat 2 bagian, yang laki-laki 2 bagian, yang 1 bagian sisanya untuk wanita. Selesai. Perkara 2 laki-laki ini keledek kontak, ini ledek, lain soal. Ya. Jadi ini wasiat yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang tua berwasiat, ibu nanti nek meninggal lo nak yo, ojo koyo mayit digelundung no nyang kuburan, ojo. Yo tolong tonggo iku diundang tahlilan nah, pitung dinane supaya ndongakno ibu. Iya, ojo koyo kucing ngono lah, anu gak ditungani gak anu ya. Kon nak wis belajar anu lah isu. Mosok kon gak sakno ambek ibu. Wasiat, nggak boleh diturutin. Karena jelas ini adalah perbuatan meratapi mayit. Ini perbuatan-perbuatan yang tidak ada ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kehilangan anak-anaknya, putranya. Nabi tidak pernah melakukan acara-acara 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Bahkan Nabi kehilangan istri tercinta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Nabi juga tidak melakukan itu. Rasul pun wafat manusia terbaik sejagat alam raya. Ternyata mertua Nabi Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu juga tidak melakukan itu. Selesai. Mau nyontoh siapa sekarang? Manusia-manusia terbaik ini tidak pernah melakukan hal itu. Laukana khairan lasabakuna alaih. Kalau memang perbuatan itu baik, tentunya mereka yang lebih dahulu melakukan kebaikan itu. Maka jangan aneh-aneh. Yang kayak begini, wasiat Nabi, wasiatnya bertentangan, wasiat orang tua bertentangan. Ya, jadi dilihat wasiatnya harus sesuai syariat. Dalilnya di mana? Nanti dibaca sendiri. Al-Baqarah ayat 180. Nanti dibaca sendiri ya. Al-Baqarah 180. Nomor yang kelima, menghajikan orang tua. Orang tua dihajikan. Dalilnya, ayo dibuka Abu Dawud yang sudah di-download, nomor 1811. Kalau tadi kan menunaikan nadar, ya. Lah kalau yang nomor 5 ini menghajikan orang tua, mengumrahkan orang tua. Itu. Silakan. Dari Abu Dawud 1811. Dari Ibnu Abbas. Betul, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang mengucapkan labbaika an Syubruma. Labbaika an Syubruma. Terus lanjut. Ya Allah, aku memenuhi seruanmu untuk Syubruma. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk haji, untuk Syubruma. Lanjut. Beliau bertanya, apa kata Nabi? Siapakah Syubruma tersebut? Siapa yang kau sebut Syubruma itu siapa? Hajinya kok untuk Syubruma? Siapa? Lanjut. Dia menjawab, saudaraku. Terus. Atau kerabatku. Bertanya, apakah engkau telah melaksanakan haji? Kau sudah haji enggak kau ini? Terus katanya orang itu, dia menjawab, belum. Kata Nabi, jadikan tahun ini haji untukmu, tahun berikutnya untuk Syubruma. Jadi syaratnya orang itu harus pernah pergi haji. Lanjut, teruskan. Beliau berkata, laksanakan haji untuk dirimu, kemudian berhajilah untuk Syubruma. Nah, untuk berikutnya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 6, menyambung silaturahmi dengan keluarga dan sahabat baik orang tua. Keluarganya orang tua jangan diputus. Jangan diputus. Terutama teman-temannya orang tua, jangan diputus. Jadi orang tua kita punya teman siapa saja, maka jalin hubungan baik. Termasuk keluarganya orang tua kita. Ya. Keluarganya ibu kita, ayah kita sambung, jangan putus. Berarti tante, Pak D, ya, Bude, ya, dari bapak ataupun dari ibu. Ini disambung silaturahim, jangan putus, jangan kepaten obor. Dalilnya di mana? Sahih Targhib wa Tarhib jilid 5. Saya bawa ya, jilid 5.
Ya, silakan. Cepat dikit. Nomor 2506. 2506 2506 dari Abu Burdah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Burdah radhiyallahu an. Ayo. Dari Abu Burdah radhiyallahu an, dia berkata, Iya. saya tiba di Madinah. Terus maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma datang kepadaku lalu berkata, silakan. apakah kamu tahu kenapa saya datang kepadamu? Terus Saya menjawab, iya. tidak. Tidak, aku tidak tahu. Apa alasan kamu mendatangi aku? Lanjut. Dia berkata, iya. saya telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya. barang siapa yang ingin tetap menjalin silaturahmi dengan ayahnya di dalam kuburnya, iya, maka hendaklah dia menjalin silaturahim dengan teman-teman ayahnya sepeninggalnya. No, itu. Kalau masih kepingin ada hubungan sama bapakmu, sama ibumu, kata Nabi, jalin hubungan sama teman-temannya ayah, teman-temannya ibu. Jangan diputus. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang nomor 7. Bahkan boleh kita mengatakan kepada teman-temannya, saya ini putranya bapak ini. Oh, konana ita. Iya, minta maaf ya kalau ada orang tua saya semasa hidupnya mungkin dari kalimat atau lisan yang tidak berkenan. Ya, doakan mudah-mudahan diberikan yang terbaik oleh Allah. Ketemu lagi siapa, minta maaf ya. Sambung terus. Yang nomor berikutnya, yang ke-7, bersedekah dengan mengatasnamakan orang tua yang telah tiada. Sering-sering kalau sedekah atasnamakan orang tua kita yang telah wafat, atasnamakan, maka sedekah itu akan mengalir kepada orang tua kita yang telah wafat. Dalilnya adalah Sahih Muslim. Dibuka nomor 1612. Muslim 1612. Muslim 1612 dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ayo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bapakku sudah meninggal." Terus beliau meninggalkan harta tetapi tidak memberiku wasiat mengenai harta peninggalan beliau itu. Lanjut. Dapatkah harta itu menghapus dosa-dosa beliau jikalau ku sedekahkan atas namanya? Bagaimana kalau harta bapakku tak sedekahkan, tak atas namakan? Apa itu bisa menghapus dosa-dosa orang tuaku? Lanjut. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dapat. Dapat. Ya. Tambahkan satu lagi, 1613 1613 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. 1613. Ayo. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma katanya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Katanya, ibuku mendadak meninggalnya. Iya. Aku menduga kalaulah dia masih dapat bicara atau masih hidup, tentu dia akan bersedekah. Nah, ibunya meninggal mendadak. Ya. Kan sekarang banyak kematian mendadak, ya, tanpa didahului sakit. Salah satunya yang baru-baru ini adalah ustadz kita, adalah Ustadz Ilham rahimahullah. Nah, meninggal dalam keadaan mendadak, ya. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah maghfirlahu warhamu wa'afi wa'fu anhu. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Terus kemudian dia belum sempat wasiat, ibunya ini meninggal mendadak. Terus dapatkah dia pahala sedekah? Jikalau aku bersedekah atas namanya. Terus lanjut. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat. Dapat. Sedekahkan atas namakan ibu. Ibu juga dapat yang telah wafat, ya. Kita lanjut yang nomor 8. Melanjutkan semua kebaikan orang tua semasa hidupnya. Jadi kalau orang tua kita dulu semasa hidupnya itu suka atau gemar bersedekah, kita anaknya harus neruskan perbuatan baik orang tua. Ya, makanya di masyarakat itu muncul kalimat seperti ini. Ya Allah, persis koyok bapak biyen niku rajin. Ya. Apa itu Senin Kamis rajin ke masjid, anake persis niru bapak. Ada lagi sebagian masyarakat mengatakan wis gak koyok bapak ambil ibu ibian. Ya, bapak ibian itu kalau ketemu orang suka ngasih, iki medit anak iki medit. So, ya. Ini teruskan kebaikan orang tua itu, teruskan kita jadi anaknya. Seperti itu. Yang baik terutama, ya, perbuatan baiknya.
Jadi melanjutkan semua kebaikan orang tua semasa hidupnya. Terakhir nanti dalilnya jadi satu. Nomor 9, menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh. Mana dalilnya untuk yang nomor 8 sama nomor 9? Dalilnya jadi satu, yaitu Tirmidzi. Ayo dibuka. Nomornya 1358. Tirmidzi nomor 1358, 1358 dari Aisyah radhiyallahu anhuma. Silakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, mengatakan, ya, teruskan aja. Sesungguhnya tangan orang tua meliputi harta anaknya. Terus dia boleh mengambil yang dia kendaki. Terus namun sebagian mereka berpendapat, ya, tidak boleh mengambil dari hartanya kecuali ketika membutuhkannya. Lanjut. Selesai. Itu yang poin yang yang awalnya itu. 13 berapa? 1358. 58. Bahwasanya anak itu adalah hasil daripada tangan orang tua. Jadi kalau anaknya berbuat baik, maka pahala dari kebaikan anak itu mengalir juga kepada orang tuanya, sekalipun telah wafat. Gitu ya. Baik, sekarang terakhir penutup Bapak Ibu sekalian, pelajaran nomor 6 dari bab yang pertama Adabul Mufrad surat Al-Ahqaf ayat 15 ini. Terakhir nomor 6 ini, pelajaran nomor 6 penutup. Di dalam ayat tadi dikatakan husna, husna lagi berbuat baik kepada kedua orang tua, meliputi orang tua yang kafir. Nah, sekarang orang tua kafir, orang tua yang berlainan akidah dengan anaknya muslim, muslimah, orang tuanya kafir dan kafirah. Nah, itu. Gimana bentuk baktinya anak kepada orang tua? Cuma dua baktinya. Diingat-ingat, kalau orang tuanya kafir, anak itu bakti sama orang tuanya itu cuma dua. Satu, kalau orang tuanya itu bukan kafir harbi, bukan kafir harbi ini, kafirnya kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Siapa ini kafir dhimmi, mu'ahad, musta'man? Orang kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam. Artinya dia tidak memusuhi orang Islam, dia tidak membantai orang Islam, mau hidup damai dengan orang Islam. Maka kalau orang tuanya itu masuk 3 golongan kafir ini, entah dhimmi, entah mu'ahad, entah musta'man, maka pergauli mereka dengan cara yang baik. Tetap kita berkata yang baik, pergauli mereka dengan cara yang baik. Begitu peribadatan mereka, lakum dinukum waliyadin. Mereka menjalankan ketaatannya, yaitu di tempat peribadatan mereka, anaknya yang muslim di masjid beribadah kepada Allah. Ada garis yang tegas. Tapi selain itu, maka tetap pergauli mereka, memberinya nafkah dan seterusnya. Diutamakan dulu orang tua, asalkan bukan kafir harbi. Selama bukan kafir harbi. Tapi kalau kafirnya kafir harbi, kafir yang membantai kaum muslimin, memusuhi, memurtadkan kaum muslimin, ini nggak ada kebaikan, nggak boleh. Mana dalilnya itu? Dalilnya Quran surat nomor 60 Al-Mumtahana, ayatnya ayat 9. Surat nomor 60 ayat 9. Al-Mumtahana. Ayo kita lihat surat nomor 60 Al-Mumtahana. Ayatnya Bapak Ibu ayat 9. Kita dengarkan ya. Allah Ta'ala berfirman, ya silakan. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu, orang-orang yang memerangi kamu. Duh, yang memerangi nggak boleh dijadikan kawan. Artinya nggak boleh kita berbuat baik kepada mereka. Terus dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu. Terus dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Terus barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang yang zalim. Selama mereka orang kafirnya orang kafir yang berbuat baik kepada kita, tidak memusuhi kaum muslimin, maka hidup damai dengan kaum muslimin, maka boleh kita berbuat baik kepada mereka. Sebatas urusan duniawi, bukan masalah-masalah yang terkait agama. Kita lanjutkan. Dalil yang lain tambahan, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2500. Ayo dibuka.
Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2500 dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Iparnya Rasul ini, Asma ini, saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu anhuma. Asma binti Abu Bakar, iparnya Rasul. Silakan. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, dia menuturkan, ibuku datang kepadaku sedangkan dia adalah seorang perempuan musyrik. Duh, musyrik ibunya. Terus Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya meminta pendapat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. lanjut. Saya berkata, ibuku telah datang kepadaku dalam keadaan menginginkan hubungan dekat denganku. Terus Apakah saya boleh menyambung silaturahim dengan ibuku? lanjut. Beliau menjawab, ya, jalinlah silaturahim dengan ibumu. Oh, jalan silaturahim. Boleh. Terus kita lanjut yang kedua, terakhir, bentuk berbuat baik kepada orang kafir, orang tua yang dalam keadaan kafir. Yang kedua, tidak boleh memohonkan ampunan dan rahmat untuknya. Nggak boleh. Jadi kalau orang tuanya masih hidup, boleh didoakan hidayah. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang tuaku yang masih kafir supaya masuk Islam. Boleh. Tapi kalau orang tuanya telah tiada, tidak boleh didoakan rahmat, tidak boleh didoakan ampunan, nggak boleh didoakan Rabbi firli wali walidayya, tidak boleh didoakan Allahumma gfir lahum warhamhum, nggak boleh, haram. Mana dalilnya? Quran surat nomor 9 At-Taubah ayatnya 113. At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah 113. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Ya, silakan. Tidak pantas bagi Nabi. Ulang lagi. Tidak pantas bagi Nabi. Ulang lagi. Tidak pantas bagi Nabi Dan orang-orang yang beriman apa yang tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman, memohonkan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, meskipun itu ayahnya ibunya, selama dia kafir nggak boleh didoakan ampunan, nggak boleh didoakan rahmat. Terus setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni neraka jahanam. baik, ya, saya tutup kajian kita. Bapak Ibu sekalian, tolong dibuka Abu Dawud, Sunan Abu Dawud nomor 5038. 5038 Abu Dawud, silakan. 38 Iya. Abu Dawud. Sudah ditelepon ini. Jam berapa tuh ini? Oh, 7:30. 5. Terus ditelepon misalnya. Dari Abu Masya Darda. Allah. Dari Abu Burda. Hah? Dari Abu Burda. Dari Abu Burda. Duh, dari Abu Musa al-Asy'ari. 5038. 5038. Iya. 5038. Setengah Abu 8 Daud. ini ya, nggak terasa. Abu Daud ya? Iya. 5038. Iya, 5038. Silakan. Iya Ustaz. Iya. Dari Baca saja. Baca saja. Silakan. Baca aja. Baca ya. Telah Iya. menceritakan kepada kami Sufyan dari Hakim bin Ad-Dailam dari Abu Burda dari bapaknya, dia berkata, orang-orang Yahudi sering-sering bersih di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan beliau akan mengucapkan doa yarhamukallah, Terus? semoga Allah merahmatimu. Ternyata, Tetapi justru Nabi mengucapkan, nah, orang Yahudi bersin di dekat Nabi dengan mengatakan Alhamdulillah. Dia tahu kalau orang ucapkan Alhamdulillah didoakan yarhamukallah. Dia sengaja bersin dekat Nabi, dikeraskan lagi tahminnya. Alhamdulillah. Nabi malah tidak mendoakan yarhamukallah, malah didoakan oleh Nabi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaan dirimu. Didoakan hidayah boleh, yang tidak boleh itu didoakan rahmat atau ampunan. Itu ya. Makanya kalau ada orang Nasrani dia bersin ya, lalu mengucapkan alhamdulillah, fase lagi, jangan didoakan yarhamukallah. Doakan apa berarti? Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Atau boleh syafakallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Nggak apa-apa. Wong meruqyah orang kafir itu boleh kok.
Nggak apa-apa. Mudah-mudahan kamu sembuh, mudah-mudahan kamu sehat. Ini tidak ada kaitannya dengan surga neraka ini. Nggak ada. Yang nggak boleh itu mudah-mudahan Allah mengampunimu, merahmatimu, memberkaimu. Nggak boleh. Ya, kalau didoakan mudah-mudahan kamu tambah kaya, anakmu pinter-pinter, sehat walafiat, boleh. Urusan duniawi, boleh. Ya, wallahu a'lam wa bishawab. Dan yang bisa kami sampaikan, semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang manfaat. Berarti tuntas bab 1. Sekarang nanti kita berikutnya, kajian berikutnya kita tambahkan hadis-hadisnya. Bab 1, Quran surat Al-A'qaf ayat 15. Setelah itu hadisnya nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan tidak ada ya, sudah malam ya. Baik, tidak ada, alhamdulillah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqomah mentaati Allah dan Rasulnya sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah jadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha untuk ibu-ibu. Dan semoga Allah berikan, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang kelak di hari kiamat Allah pertemukan kita dan orang tua kita di surga Allah Azza wa Jalla. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Silakan langsung komat.